Tolonglah bapak-bapak yang punya meja bagus, kursi empuk, ikut baik. rasakan penderitaan kami bagaimana. Oke. Kalau dengar yang 3,07 juta ton, terbesar sepanjang masa di Indonesia. Pemain lokal atau petani lokal hanya menjadi orang kontraan di sini. Oke, baik. Halo semua, Serambi Desa hadir kembali menemani Anda. Pada saat ini, kondisi petani garam sedang terpuruk. Dikala tumpukan garam menunggu diserap dengan harga yang membaik, ternyata pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan impor garam 2021 dengan kuota 3,07 juta ton. Wow, impor terbanyak dalam sejarah negeri ini. Untuk mengetahui lebih jelas kondisi petani garam dan harapan mereka, mari kita simak penjelasan Bapak Ja'far Shodiq, Ketua Asosiasi Petani Garam Indonesia, ketika beliau diwawancarai oleh salah satu narasumber TV swasta. Segera banjir impor garam nih. Ini pertanyaan klasik. Bagaimana perasaan petani? Kian terpuruk atau sudah memaklumi? Kalau dengar yang 3,07 juta ton, kalau kami bilangnya wow, sangat besar sekali. Iya. Impor terbesar sepanjang masa di Indonesia. Begitu mendengar itu, kami langsung tidak punya harapan. Oke. Harga garam kami kemungkinan juga akan jatuh, dan garam-garam yang ada sekarang, stok yang ada sekarang sekitar 800.000 ton ya. Oke. Itu tidak akan terbeli sepertinya kalau memang impornya 3,07 juta ton itu direalisasikan. Oke. Dan perlu saya juga kritisi di sini, sepertinya pemerintah ini memang sangat untuk impor itu syahwatnya sangat tinggi. Karena seperti kita tahu 2 tahun terakhir ini kuota yang ditentukan oleh pemerintah itu selalu tidak tercapai. Jadi ya seperti kemarin 2,97 juta ton, terrealisasi hanya 2,7 juta ton. Nah ini jangan-jangan nanti 3, sekian juta ton terrealisasi di bawah 3 juta. Oke. Jadi kami mohon kepada pemerintah, kuota yang ada sekarang ini tolong ditinjau ulang lah. Berikan kami di saat pandemi seperti ini, berikan kami bernafas untuk bisa menjual garam-garam yang ada sekarang. Oke. Nah, dan di sini sangat susah. Kalau bisa impornya juga ditunda. Dengan 800.000 ton untuk kebutuhan 2 bulan ke depan ini masih bisa atau masih sanggup dipenuhi. Oke. Juga bulan Mei 2 bulan lagi kami sudah mulai turun garam. Tolong pemerintah memikirkan hal itu. Pak Ja'far, berarti kekhawatiran dari para petambak garam itu lebih ke arah takutnya serapan garamnya itu nanti tidak maksimal begitu karena banjirnya impor garam. Itu saja masalahnya atau ada yang lain? Selain serapan yang saat ini ya, ketika kami nanti bulan Mei, bulan Juni turun garam, apakah ada yang menjamin, apakah pemerintah ini menjamin bahwa garam-garam yang akan kami hasilkan nanti akan dibeli oleh
pengusaha-pengusaha di pengolahan garam maupun di industri garam. Oke. Terus harganya bagaimana? Berkaca kepada tahun kemarin, harganya sangat rendah sekali. Untuk KW1 di sini sempat hanya Rp400 per kilogram. Di Madura, di Jawa Tengah, Jawa Barat hanya Rp200 per kilogram. Untuk biayanya saja sudah nggak nututi, Bu. Perlu saya informasikan juga, pendapatan petani garam selama tahun kemarin, musim kemarin itu antara 2 sampai 4 juta ton untuk hidup 1 tahun 12 bulan. Oke. Apakah pemerintah ini tidak punya empati kepada kami, kepada petani garam? Tolonglah bapak-bapak yang punya meja bagus, kursi empuk, ikut merasakan penderitaan kami bagaimana. Apa upaya mungkin dari petani atau mungkin apa yang kurang, yang perlu dibantu? Karena tadi mungkin dari cost itu bisa lebih mahal ketika yang buat adalah petani garam. Kalau saya lihat tadi datanya di Jawa Timur ya, mungkin 2 tahun atau 3 tahun ya, itu bisa 2,7 juta ton, bukan tahun kemarin. Tapi sudah dicapai NaCl di atas 97, itu kan sudah sangat bagus untuk Jawa Timur. Berarti petani garam sebenarnya sudah sanggup membuat garam di atas 97%. Nah, menggunakan teknologi HDPE sebenarnya hampir sama dengan yang dikatakan Pak Adi Lukman tadi, membuat garam di atas garam atau sistem Portugis atau Portugis system. Ya, kami sudah mengenal sistem itu sudah lama, tetapi efektif sebenarnya dengan menggunakan membran. Jadi selain bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui KKP, banyak masyarakat di sini yang swasembada. Halo, Pak Jafar. Hasilnya bagus, kualitasnya tinggi, kualitasnya juga tinggi. Nah, peran pemerintah di sini sebenarnya untuk edukasi kepada petani bagaimana caranya menghasilkan 97% NaCl-nya itu sebenarnya bisa. Nah, karena mbak kami sendiri di sini begitu masuk ke industri sudah bisa, ke Pasuruan itu sudah 97% lebih. Kami tes di ITS juga NaCl-nya juga sudah lebih. Karena manajemen airnya sudah bagus. Nah, tapi sudah begitu, tapi harganya kan kembali lagi ke harga, Bu. Kalau harganya di harga murah, akhirnya kami malas membuat garam-garam yang seperti itu. Contohnya tahun itu harganya anjlok, petaninya malas. Dia malasan ke tambak, ada sebagian juga tambaknya ditelantarkan, tidak diproduksi. Ini anjlok. Tidak hanya faktor cuaca, karena petaninya melihat jaminan pasar tidak ada, harganya turun, akhirnya frustasi. Kalau memang tidak laku. Dari Pak Adi Lukman tadi, pengusahanya bilang impornya semakin tinggi, pengusahanya makmur. Baik. Kalau lihat pemain lokal atau petani lokal hanya menjadi orang kontraan di sini. Baik.